Pada hari ini kami mau mengambil komitmen yang baru untuk hidup baru dalam Tuhan, dan berkat-berkat menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Hari ini Abuna akan mengajar agak panjang, jadi pastikan diri Bapak Ibu tidak kelaparan. Amin, amin. Ya, panas. Saya izin buka jas. Hari ini kita belajar mengenai perpuluhan. Mengapa? Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya. Karena hari-hari ini ada satu pengajaran yang beredar di tengah-tengah jemaat dari seorang rabi. Rabi yang ada di sebuah kota di Indonesia. Dia berkata bahwa persepuluhan itu sudah discontinue. Kemudian tidak tepat kalau gereja Kristen mengikuti apa yang sudah discontinue. Dan tiba-tiba ini menjadi gelombang pengajaran yang besar yang membuat orang-orang menggunakan pendapat rabi ini untuk melegitimasi kebenaran mereka tidak mau taat terhadap perpuluhan. Dan itu sudah sampai di gereja-gereja. Saya tahu beberapa jemaat juga sudah menerima broadcast itu. Supaya jemaat tidak terkhamiri, kita kembali ke jalan yang benar. Mengapa? Karena dia rabi dan bukan pendeta. Karena dia rabi, pengajarannya berakar pada Yudaisme. Anda mengerti maksud saya? Kita tidak berakar pada Yudaisme. Karena dia rabi, cara pandangnya, kacamatanya adalah kacamata Yudaisme. Sementara kacamata kita adalah kacamata kekristenan. Jadi saya agak aneh kalau ada jemaat, pendeta, akademisi menggunakan pendapat Yudaisme untuk bicara dalam kekristenan. Kenapa? Karena rabi tidak percaya Alkitab semuanya. Dia hanya percaya perjanjian lama. Orang Kristen percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Rabi tidak percaya ajaran Rasul Paulus. Menurut dia, Rasul Paulus adalah pengkhianat. Dan yang sangat penting, rabi tidak percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Sementara kita orang Kristen percaya Yesus sebagai Mesias. Jadi agak aneh. Tolong kasih tahu kepada teman-teman saudara, dan ini direkam. Kalau kita menggunakan pendapat yang non-Kristiani untuk mengambil keputusan dalam worldview Christianity. Itu tidak tepat. Sama seperti agama lain menilai praktek agama kita. Lalu kita gunakan penilaian itu untuk melegitimasi pendapat kita di agama kita. Sebab kita sudah berpisah dengan Yudaisme. Ketika Yesus melayani di bumi ini, itulah titik di mana kita berpisah dari Yudaisme. Sehingga pendapat-pendapat Yudaisme tidak lagi mencerminkan pendapat kekristenan. Lalu ada berkata, lah bukankah dia adalah rabi yang lebih menguasai Alkitab Ibrani daripada kita? Ada yang mengatakan seperti itu, saudara. Ya dan tidak. Ya, karena memang Alkitab itu adalah Alkitab Ibrani. Tapi kita harus melihat the whole story, mulai dari PL sampai PB. Jangan parsial hanya PL. Kalau kita mengacu kepada ajaran Yudaisme, jadi orang Yahudi aja sekalian. Jangan ada dalam gereja. Jadi orang Yudaisme. Mengerti maksud Abuna? Dan saya agak meragukan kalau Anda menjadi Yudaisme. Karena pasti mereka akan menolak saudara karena kita tidak memiliki DNA Yahudi. Sehingga kita menerima berkat Bapak Abraham, hak kita ada, yaitu Yesus. Jadi level kita dengan orang Yahudi sebenarnya sama. Kita menjadi anak-anak Abraham melalui Yesus. Sehingga berkat Abraham tidak lagi eksklusif milik mereka, tapi eksklusif juga menjadi milik semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau si rabi berkata itu discontinue buat dia, ya monggo silakan. Itu buat dia. Itu tidak berlaku bagi kami orang Kristen. Karena persepuluhan ini juga diajar oleh Yesus dan diajar oleh Paulus.
Jadi kalau bagi mereka discontinue, nanti kita akan bongkar bahwa mereka justru tidak taat sampai tahun 2022 ini. Sebab mereka berkata discontinue, itu sebenarnya melegitimasi pendapat mereka untuk tidak melakukan perpuluhan. Kenapa? Orang Yahudi itu biasanya pelit. Makanya si rabi itu suka makan-makan sama pengusaha-pengusaha. Semoga Anda dengar ini. Kalau Anda rabi ortodoks, Anda tidak boleh bergaul dengan orang pengusaha. Bahkan Anda tidak boleh bergaul dengan orang di luar ortodoksi. Tidak boleh. Tidak boleh main-main di YouTube, bro. Ya, Anda saja sudah melanggar itu. Jadi ini harus kita kembalikan ke jalan yang benar supaya kita tidak terombang-ambing, saudara. Yang kedua, Abuna perlu menjelaskan kebijakan kita di gereja ini. Dalam hal keuangan. Di situ ada kotak. Anda ada di situ ada barcode. Anda bebas mau memberikan persembahanmu, puji Tuhan. Mau mengembalikan persepuluhanmu, puji Tuhan. Tidak mau melakukan itu, karepmu. Saya tidak benci saudara. Anda mengerti maksud saya? Kita tidak pernah pungut-pungut, kita tidak pernah. Apakah ada yang pernah saya datangin, kamu belum kembalikan perpuluhanmu, bayar perpuluhan. Abuna bukan model yang seperti itu. Gereja ini tetap hidup kok. Ya, sebelum Natal kita sudah pasang LED. Amin. Udah kita imani aja sekalian. Minggu depan sudah ada LED. Nah gitu aja loh. Gimana prosesnya itu urusan Tuhan. Minggu depan. Biar mujizat terjadi, biar kita lihat gitu loh. Kalau nggak terjadi minggu depan, ya kita koreksi diri. Minggu depan sudah ada LED. Itu aja toh. Dananya gimana? Terserah Tuhan. Masih ingat nggak? Kita pernah sebelum pandemi ada amplop persembahan sulung. Yang bendaharanya adalah Pak Ferdi dan Ibu Ferdi. Itu adalah benih Anda untuk membeli LED ya saudara. Kita sudah arahkan itu. Kita sepakat ya dengan Abuna ya. Minggu depan sudah ada sesuatu di atas mimbar ini. Nggak usah ajak makan-makan pengusaha kalau Abuna. Nggak perlu. Ada, terima kasih. Nggak ada, terima kasih. Kita tetap baik. Jadi itu kembali kepada kepercayaanmu. Tanggung jawab Abuna sebagai gembala mengajar Anda. Apalagi model angkat-angkat amplop. Itu sebenarnya memaksa secara rohani. Abuna nggak suka itu. Karena Yesus nggak gitu dulu. Kalau angkat-angkat amplop akhirnya Anda memiliki kewajiban. Aduh iya ya. Jadi lahir dari kesadaran rohani. Oleh sebab itu mari kita belajar kembali aspek-aspek penting dari perpuluhan. Saya akan menguraikan secara kronologis kepada saudara. Dan saya akan membuktikan kepada saudara bahwa justru Yahudi yang tidak taat. Yang pertama kita akan melihat bahwa persepuluhan ini sebelum berubah menjadi aspek hukum dan legalitas dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu sudah dimulai sebagai sebuah tradisi leluhur. Ingat Abraham adalah orang yang disebut Ibrani pertama kali di dalam Alkitab. Jadi orang yang mengaku dan berkata berkat Abraham atasku, Anda sebenarnya terikat kewajiban moral untuk mengikuti hukum-hukum rohani yang dipraktikkan oleh Bapak Abraham. Haleluya. Tentu saja Anda tidak terikat untuk kawin lagi seperti dia. Ikuti praktik imannya. Dia mempersembahkan sesuatu. Ya. Abraham dan keturunannya di dalam tendanya mengajar Ishak, Yakub, cucu-cucunya dan keturunannya untuk melakukan persepuluhan. Waktu itu belum ada bait suci, belum ada kemah pertemuan, itu praktik pribadi. Suatu ketika Abraham berhasil menang melawan raja-raja Sodom, raja musuh-musuh, dia menjara banyak harta, lalu dia pergi ke lembah raja-raja di Yerusalem atau sekarang yang disebut dengan lembah pujian. Di situ dia disongsong oleh seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah Melkisedek. Dan kepada imam ini Abraham menyerahkan 1/10 dari hasil rampasannya. Mari kita lihat dalam Kejadian. Masih bersama-sama dengan Abuna? Kejadian 14. Ini sampai ramai di grup kami hamba Tuhan JKI saudara. Kejadian 14. Coba ditampilkan.
Wah, ini harus di training ini tim multimedia. Sebab nanti kalau sudah ada LED nggak boleh begini lagi. Harus training. Bapak Ibu, kalau sudah ada LED, jemaat ambil bagian dengan cara apa? Ikut daftar sebagai operator multimedia. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat 20. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang apa, saudara? Imam Allah yang maha tinggi. Ingat, imam Allah. Imam. Jadi dia memiliki jabatan dan otoritas rohani. Imam Allah yang maha tinggi. Lihat ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Kita baca sama-sama. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Inilah pertama kali di dalam Alkitab persepuluhan muncul. Dilakukan oleh Bapak Abraham dari rampasan perang. Dari harta. Jadi si Rabi salah, dia berkata persepuluhan itu harus ubi, hasil bumi dan sebagainya. Dia mengatakan begitu. Lalu berarti kalau seperti itu dia mengabaikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Yang didapatkan oleh Abraham adalah rampasan perang, barang-barang, emas, binatang, baju-baju yang bagus. Semua 1/10 dari apa yang diperoleh itu diserahkan bukan kepada manusia, tapi orang yang memiliki jabatan rohani, imam Allah yang maha tinggi. Sampai di sini Anda mengerti? Tiba-tiba kita baca di dalam Kejadian pasal 28 ayat 22. Ayo buka Alkitab saudara. 28 ayat 22 itu cerita tentang Yakub saat melarikan diri karena merebut hak kesulungan dari kakaknya Esau. Dan batu yang kudirikan, jadi dia kelelahan tidur lalu beralaskan batu. Abuna dan Joni pernah ke sana itu sambil tiduran di batu, di tempat batu itu. Tapi nggak bermimpi seperti Yakub, saudara. Ya, akhirnya kita foto berdua saja. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu itu akan menjadi rumah Allah. The Bait of Elohim. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan apa? 1/10 kepadamu. Ini yang kedua kali tindakan ini dimention di dalam tradisi leluhur. Dari mana Yakub tahu konsep persepuluhan ini? Dari mana? Dari kakeknya Abraham. Makanya kita itu, saudara, menciptakan blueprint bagi keturunan kita. Bapak bertindak benar, anak pasti bertindak benar loh, saudara. Itu hukumnya. Bapak nggak benar, tukang kawin, kemana-mana ya kayak gitu anak. Bapak melakukan hal-hal rohani, maka anak akan menirunya dan keturunan akan menirunya. Abuna selalu mengajarkan bahwa orang tua menciptakan blueprint bagi anak-anaknya. Ingat kenapa anak-anak kita perkasa di bumi, kata pemazmur? Karena orang tuanya takut akan Tuhan. Belum ada hukum, belum ada sinagog, belum ada gereja. Ini tindakan pribadi. Kepadamu, siapamu itu? Dia pasti akan mereferensi Abraham, mencari imam-imam Allah yang maha tinggi untuk menyerahkan itu sebagai ucapan syukur atasnya. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Jelas Bapak Ibu? Belum ada Taurat di sini, belum. Belum. Jadi inilah pertama kali ketika Abuna belajar di Israel, inilah materi yang sangat penting yang 7 jam. Abuna belajar ini, 7 jam pelajaran. Sehingga dampaknya ketika kita menjadikan perilaku Abraham dan keturunan ini sebagai template dalam iman kita, maka otomatis berkat yang diterima Abraham itu juga menjadi berkat bagi kehidupan kita. Haleluya. Lalu saya mencoba meringkas secara kronologi saja, saudara.
Kita masuk pada tahap yang kedua. Ketika keturunan Abraham itu semakin besar, muncul sebuah bangsa, maka agar ini dipatuhi oleh seluruh komunitas itu, muncullah aturan demi aturan. Begini kalau mempersembahkan korban, begini kalau berinteraksi dengan orang. Jadi aturan keimamatan itu adalah hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan Tuhan, dan aturan personal bagi dirinya sendiri. Makanya kalau Anda baca kitab imamat, sejumlah aturan. Wah, mengapa aturan itu perlu? Mengapa di zaman Abraham tidak ada? Karena mereka udah berkembang menjadi satu bangsa yang besar. Perlu diatur. Tempat penyembahan bukan lagi personal, bukan lagi seperti Abraham, Ishak dan Yakub yang membangun mezbah-mezbah pertemuan dimanapun mereka berjumpa dengan Tuhan. Tapi tempat ibadah sudah menjadi settle. Walaupun bisa mobile dipindah-pindah, yaitu kemah pertemuan. Mereka sudah menjadi bangsa. Karena sudah menjadi bangsa, coba kalau kita hanya sendirian di Indonesia ini tidak perlu hukum. Tapi karena kita udah bertetangga, udah punya banyak orang, bergaul dengan orang lain, harus ada hukum yang mengatur kita. Supaya kehidupan kita dan kehidupan rohani kita juga berjalan dengan baik. Supaya tertib. Sudah ada kemah pertemuan. Nah, siapa yang melayani di kemah pertemuan? Nggak ada yang mau, saudara. Tuhan memberikan mandat kepada suku Lewi. Dari 12 suku Israel, Tuhan memberikan mandat kepada suku Lewi untuk melayani kerohanian saudara-saudara sesukunya. Otomatis karena mereka berada di kemah pertemuan, tempat kemah pertemuan itu jangan lihat kemahnya, saudara. Fungsi yang ada dalam kemah itu adalah kehidupan rohani. Di mana mereka menaati hukum-hukum Tuhan, mempersembahkan korban, beribadah, tepuk tangan, nyanyi dan sebagainya, memberi korban. Di kemah pertemuan, mengaku dosa, di kemah pertemuan harus ada pelayannya. Sebab orang jemaat biasa nggak boleh melakukan itu sendirian. Tuhan mengangkat orang. Jangan lupa loh, setiap kali ada perjamuan kudus, Abuna setiap malam mendoakan pelayan besoknya. Dan tadi sebelum naik mimbar, Abuna berdoa buat mereka. Supaya kudus, nggak boleh sembarangan. Anda mengerti maksudnya? Sebab itu melayani di hadapan Tuhan. Tuhannya mana? Nggak kelihatan. Tapi ada nggak di gereja kita? Ada. Mereka para pelayan itu melayani di meja Tuhan. Maka tidak boleh sembarangan orang. Hidupnya harus dijaga dengan benar. Mungkin saya tidak bisa melihat pelanggaranmu, tapi Tuhan tahu. Makanya nggak boleh main-main melayani perjamuan Tuhan itu. Nggak boleh main-main. Di zaman kemah pertemuan, itulah peraturan yang sama. Tuhan mengangkat orang yang kudus, yang terpilih, kaum Lewi. Persoalannya, kaum Lewi berkata, pusaka kami mana? Karena tanah perjanjian dibagi 12 suku. Sebenarnya jadi 13 karena Yusuf mendapat 2 porsi. Betul, Efraim dan Manase. Tapi akhirnya tetap 12. Karena satu suku dikeluarkan, yaitu suku Lewi. Mereka melayani di bait Allah. Lah makannya pakai apa? Mereka nggak punya tanah untuk diolah. Nggak bisa berbisnis. Nggak bisa bertani. Nggak bisa jual beli. Mereka. Tuhan berkata, 12 saudaramu yang lain akan menghidupimu. Itulah sebabnya mereka wajib. Perhatikan. Wajib membawa seluruh hasil bumi mereka. Karena di masa itu hasil bumi, hasil ternak. Untuk menghidupi saudaranya yang bernama Lewi. Yang melayani kerohanian mereka. Amin. Jadi paralelnya adalah kalau hal yang sama terjadi hari ini. Dan Anda tidak punya ternak. Anda harus punya sesuatu untuk membuat orang-orang Lewi yang melayani hari ini bisa hidup. Makanya dikatakan kaum Lewi milik pusakanya bukan tanah, tapi Tuhan. Mari kita lihat. Imamat pasal 27 ayat 30. Imamat pasal 27 ayat 30 dan 32. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah. Nah ini yang diangkat oleh si Rabi tadi dari tanah. Dia mengabaikan konsep Bapak Abraham. Dia lupa bahwa ini aturan yang muncul pada saat mereka sudah menjadi sebuah bangsa. Dari tanah, baik dari hasil benih di tanah
manapun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Apa yang mau dikatakan oleh ayat ini kepada kita? Dia memberitahu bahwa kaum Lewi hidup dari persembahan 10/10 yang diberikan oleh 12 saudaranya yang lain. Supaya mereka apa? Tidak kelaparan. Apa Anda senang ya? Contohnya ya, misalnya saya kaum Lewi kelaparan, baju saya robek-robek sebagai gembalamu. Anda senang sebagai jemaat? Senang gak? Nanti saya balik. Seandainya saya punya mobil lebih bagus dari mobilmu, HP ku ganti setiap minggu, ya toh, bajuku lebih bermerek, merek saya di sini yang merek-merek bermerek, Anda senang gak? I'm not sure. Lalu mulai berkata, ini gembala kaya karena perpuluhan. Oh iya, ini gembala kaya karena perpuluhan. Lalu mulai tidak mengembalikan perpuluhan. Saya ulangi saudara, ini kesimpulan nanti. Praktik yang salah dalam pengelolaan perpuluhan tidak menghapus kebenaran doktrin tentang perpuluhan. Jadi itu sebenarnya kita harus mengerti dulu konsep ini. Di atas segala bunga-bunga persetujuan ketidaksetujuan yang lain dan praktik yang salah. Ngerti dulu konsepnya. Bilangan 18 ayat 21. Kita akan banyak buka Alkitab. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai apa? Milik pusakanya. Jadi kalau Anda tidak taat hukum ini, Anda mengambil milik pusaka orang lain. Coba kalau Anda mengambil milik pusaka orang lain, Anda disebut apa? Anda sendiri yang jawab loh. Milik pusaka. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Jangan berkata, kemah pertemuan sudah enggak ada. Abunda sudah jelaskan dari awal. Fungsi kemah pertemuan itu tidak diskontinu. Kemahnya diskontinu. Fungsi terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang. Di mana fungsinya? Di replacement oleh gereja. Kita sudah bahas aturan keimamatan. Lalu itu setelah mereka berpindah-pindah dari padang gurun, mereka menjadi sebuah bangsa. Oh, sebuah bangsa lebih jelas lagi. Aturannya lebih ketat lagi. Muncul kerajaan monarki Israel. Kerajaan Saul, Daud, Salomo. Lalu terjadi perpecahan. 10 suku pergi ke utara. 2 suku tertinggal di Yerusalem. Ya. Walaupun demikian mereka tetap mempraktikkan yang namanya persepuluhan itu. Di sini bait Allah sudah ada. Tidak ada lagi kemah pertemuan. Betul ya? Jadi kita tidak boleh menggunakan alasan bahwa kemah pertemuan sudah tidak ada, bait Allah sudah tidak ada. Nyatanya sebelum ada kemah pertemuan, persepuluhan ada. Setelah bentuknya berubah menjadi kemah pertemuan, persepuluhan tetap ada. Kalau sebenarnya tetap harus kemah pertemuan, tidak boleh ada bait Allah. Nyatanya setelah kemah pertemuan diganti oleh bait Allah, berubah bangunannya kan? Persepuluhan tetap ada. Jadi bukan karena kemah pertemuannya, bukan karena bait Allahnya, bukan karena bangunan gerejanya, tapi fungsi, a function. Dikumpulkan, bahkan di sini ada yang disebut dengan tempat perbendaharaan. Gudang, hari ini kita mengertinya. Gudang. Untuk menampung itu. Supaya orang-orang yang ada di sana bisa melayani. Coba kita lihat 2 Tawari pasal 31. Belum ada sinagog, saudara. Belum ada gereja. Tapi mereka menjalankan
fungsi itu sebagai rasa penghormatan kepada Tuhan dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang melayani kerohanian mereka. Pasal 31 ayat 5 sampai ayat 10. Segera ini Hizkia ini. Setelah monarki pecah. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. By the way, saudara, ada jemaat yang melakukan ini loh ke Abuna. Jadi hasil pertama dia punya telur, ayam petelur, peternakan telur. Hasil pertama dari telur itu dibawa ke gereja. Dia minta doa, dan karena hasil pertama, maka ada yang telur kecil, ada yang telur besar, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kotak. Dan Abuna bagi. Ingat posting Abuna kemarin, orang yang taat pasti diberkati. Tapi orang yang tidak taat, dia akan punya segudang alasan untuk melegitimasi ketidaktaatannya. Dan dia akan iri dengan orang yang diberkati karena taat. Mereka ada yang membawa pisang. Dari jauh-jauh dari Ambarawa, pisang dikasih. Oh poiki bu, ini perpuluhan Abuna, tolong diterima. Ada yang membawa ayam jantan. Nah ayam jantan itu dikasih siapa ya? Dipotong sama Alek ya? Oh dipelihara Alek. Mana sekarang Alek? Belum dipotong kan? Awas, perpuluhan. Perpuluhan. Tapi aneh, gak ada yang perpuluhan mobil. Ini contoh-contoh supaya Anda mengerti ya. Ya ingat, gak apa-apa, gembalamu yang ngajar saudara kok. Mereka juga membawa persembahan persepuluhan dari segala sesuatu. Perhatikan, segala sesuatu. Itu termasuk uang gak? Ya. Segala sesuatu coy. Dalam jumlah yang besar. Karena mereka tidak mau orang-orang yang melayani mereka miskin di situ. Kelaparan, kurus kering. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka juga selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan kepada imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian. Kita baca sama-sama. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya hingga tinggal sisa yang banyak ini. Jadi kalau hamba Tuhannya kenyang oleh perpuluhan dan persembahan jemaat, bersyukur, jangan dicacati. Kalau akhirnya nanti perutnya gendut karena itu, ya kebanyakan makan, doain dia supaya dia sehat. Jangan menggagalkan persepuluhan ini. Ini masalahnya. Karena kita melihat, loh kok makin sugih, loh kok makin makmur, aku aja makan susah payah. Ini yang muncul nanti. Ini yang membuat konflik. Sehingga akhirnya kita mengingkari hukum ini dalam praktik kehidupan dan tanggung jawab rohani kita. Sini Mak. Iya sini. Apakah bentuk badan kami menunjukkan kemakmuran karena makan yang bertimbun-timbun? Lihat dong. Apakah perut saya besar? Apa ada cincin? Ada kalung emas yang cering, glowing? Apa rambut abuni? Ya, apakah ada barang bermerek? Lihat. Anda kan mengamati, biar lihat. Jadi kalau gereja lain begitu, itu gereja sana. Yang penting Anda menerima kebenaran ajaran di sini. Ada merek misalnya ini apa?
Ya. Tapi jangan terintimidasi bentuk badan Abuni. Kalah saudara. Gak sanggup bayar harganya. Makan sayur. Personal, komunitas padang gurun menjadi komunitas kerajaan. Menjadi state, negara. Itu menjadi hukum yang legal mereka. Lalu setelah terjadi pembuangan, bait Allah dihancurkan, cepret. Di mana mereka melakukan perpuluhan? Inilah titiknya. Mereka tidak melakukan itu. Baru muncul lagi setelah kembali dari pembuangan. Kota Yerusalem dibangun. Bait Allah dibangun kembali oleh Nehemia dan kawan-kawan. Lalu Ezra menjadi imam menghidupkan kembali ini. Seharusnya kalau mereka taat. Karena pada waktu mereka dibuang di Babel. Mereka bertemu dalam sinagog-sinagog. Harusnya kembali ke dalam sinagog. Tapi karena Yahudi ini dasar legalis. Bahwa persepuluhan secara state harus dibawa ke dalam bait Allah. Makanya mereka nangis-nangis hari ini. Supaya ada bait Allah yang ketiga. Agar mereka bisa menaati kembali hukum itu. Berarti mereka sadar hari ini mereka juga melanggar hukum itu. Lalu kenapa kita menjadikan ini sebagai asumsi untuk mendukung. Memang dasar kita serakah. Gak mau kembalikan persepuluhan. Kita gunakan itu untuk menolaknya. Jadi sekarang di mana mereka melakukan persepuluhan? Nggak ada. Karena apa? Mereka nunggu bait Allah yang ketiga. Padahal mereka tahu itu hukum yang tidak surut. Hukum wajib. Justru mereka yang tidak taat dibanding kita. Dikumpulkan, jadi ketika bait Allah dibangun. Anda nanti baca dalam Nehemia dan Maleakhi. Dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Tempat untuk menampung. Ayat favorit kita yang sering kita baca. Ini adalah bagian terakhir dari perjanjian lama. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi ditampung dulu. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di masa itu siapa yang datang ke bait Allah. Atau siapa yang datang ke tempat ibadah diberi makan. Saya tanya saudara. Jangan lihat gereja orang lainnya. Di gereja kita. Adakah yang Anda datang ke gereja ini pulang kelaparan? Latihan. Nari, pulang kelaparan. Kami melakukan itu saudara. Abuna selalu bersyukur kalau dapat kiriman makanan dari jemaat. Padahal Anda tahu Abuna dan Abuni itu makanannya juga tidak semua makan. Tapi kenapa kami bersuka cita menerimanya? Karena hukum ini jadi. Taat. Saya melanggarnya kalau dapat kiriman makanan dari Kristin. Oma Imawan. Nah roti nena. Saya bilang melanggar. Lah besok dikirim lagi, melanggar lagi. Sampai Abuni bilang, kamu medino dikirim dari Kristin, medino melanggar. Ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Sebab kalau makan roti dari Lims Bakery, masuk di mulut, langsung mencair dalam mulut. Masuk roti keluarnya cairan. Nagih saudara. Itu karena berkat gembala. Gitu. Nah kalau ada makanan yang kami tidak setujui, apa kami tolak? Enggak, terima kasih ya. Kenapa? Ada makanan di rumah Tuhan. Ada pengerja, ada jemaat. Cimurni suka kirim makanan ke kami. Kami selalu terima kasih Ci. Ya antar suaminya, walaupun suaminya belum ke gereja ini. Tapi ngantar makanan untuk gembala istrinya. Lalu kita bagi bersama-sama, kita makan bersama-sama. Itu kan sukacita. Bukan berarti setelah nanti Anda akan kirim terus makanan ke sini saudara. Enggak. Ini supaya ada understanding. Pengertian. Bahwa praktik ini kita lakukan. Enggak harus pengumuman-pengumuman.
Nggak diumumkan, dengarkan ya. Mulai sekarang pastori menerima kiriman makanan. Enggak, Abuna juga nggak mau. Nanti kulkasnya nggak muat. Wong yang dapat undian Oni kok. Dia ini harus bertobat dia itu. Karena dia curiga, dia berpikir Abuna merekayasa. Loh saya maju, tangan saya kosong. Karena memang dia tahu, saya tahu bahwa dia lagi butuh kulkas. Makanya saya bilang Tuhan tahu. Abuna tidak pernah mau merekayasa kayak gitu. Bawalah seluruh. Nah, hasilnya apa? Makanya itu closing dari perjanjian lama. Aku akan membukakan apa? Tingkap langit. Ternyata langit itu ada tingkapnya. Contoh tingkap itu ini saudara. Di sini Anda nggak bisa lihat ya. Itu lubang kecil itu. Lubang kontrol. Jadi misalnya ini ada lubang untuk masuk ke langit-langit. Itu disebut dengan tingkap. Jadi itu ketika dibuka, apa yang ada di atas akan turun ke bawah. Dan ini hukum rohani. Ini hukum rohani. Karena berkat ada di atas, saat pintunya dibuka, apa yang ada di atas akan turun di bawah. Abuna itu lebih senang mengajar di bawah karena dingin, saudara. Makanya kita berdoa minggu depan sudah ada LED. Jadi kalau Abuna turun-turun, Anda nggak gini-gini. Langsung lihat LED-nya. Keren kan? Keren enggak? Every day with miracle. Piye carane? Tuh. Enak loh. Gelundung dengan iman seperti Abuna ini enak. Tingkap-tingkap langit dibuka. Ini penutup perjanjian lama. Jadi kita melihat dari Kejadian sampai Maleakhi, hukum perpuluhan dalam berbagai bentuk, berbagai waktu, berbagai fase secara historis dipraktikkan secara nyata. Dipraktikkan. Dalam berbagai wujud dan manifestasi. Nah, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Yesus memberikan konfirmasi mengenai ini di sinagog, di bait Allah, di pengajaran-pengajarannya. Yesus selalu mengutip hukum PL, saudara. Dia mengakui adanya praktik perpuluhan, tapi dia mengkritik orang Yahudi. Kamu legalis, tapi kamu mengabaikan prinsip lain. Yaitu kasih, kesetiaan, belas kasihan. Kamu boleh melakukan itu, makanya ada kata Yesus yang sangat keren di situ. Ya, coba lihat dalam Matius pasal 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Coba lihat, baca bersama-sama. Yang satu harus kamu lakukan, harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu yang harus itu apa tadi? Persepuluhan. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Itu wajib. Karena dia berkata itu kewajibanmu. Makanya persepuluhan tidak discontinue. Masalahnya mereka tidak percaya Yesus. Karena Yesus mengkritik mereka. Kamu legalis. Ini bukti dalam perjanjian baru bahwa di masa Yesus melayani, persepuluhan dan praktiknya ada. Dan bahkan Yesus menegaskan. Yang satu harus dilakukan. Yang satu itu apa? Persepuluhan. Tapi yang lain belas kasihan. Itu juga harus menyertai itu. Makanya kita nggak boleh hanya kasih persepuluhan lalu hidup kita menjadi nggak benar. Harus kasih perpuluhan lalu kita gunakan lalu hidup kita menjadi hidup berdosa. Untuk cuci dosa. Enggak, bukan begitu. Ketika engkau taat pada hukum ini, hidupmu juga di satu sisi yang lain harus baik dan benar. Berbelas kasihan kepada orang lain. Lanjut. Di masa Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah peletak dasar kehidupan dan organisasi gereja modern. Ibadah mulai dilakukan di gereja dalam tanda kutip.
Paulus mengakui praktik perpuluhan Abraham, orang Lewi dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani. Mereka adalah komunitas Yahudi, Mesianik, dan komunitas petobat baru dari bangsa-bangsa lain. Di Antiokhia, komunitas ini disebut Kristen pertama kali. Mari kita lihat 1 Korintus 9:13. Apa maksud Paulus di situ? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, apa saudara? Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Itu artinya Rasul Paulus memention bahwa wajar orang itu hidup dari tempat kudus karena dia melayani di sana. Lalu dia menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani. Masih bersama-sama Buna? Dia memention tindakan Bapak Abraham. Pasal 7 ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Melkisedek ternyata juga menjadi tipologi dari Kristus yang adalah raja damai. Nah, sekarang kepala gereja siapa? Kristus. Maka Raja Salem di era gereja adalah Kristus. Dan persepuluhan yang diberikan kepada Raja Salem yang adalah Kristus itu ditempatkan di dalam gereja. Ini kita tidak dipercaya oleh Yahudi karena ini perjanjian baru. Udah lewat. Udah terpisah. Kita udah berpisah dengan Yahudi. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisih. Nah, makanya bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ini gambaran tipologi mengenai Kristus. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka itu juga adalah keturunan Abraham. Sebenarnya yang benarnya di sini memungut, saudara. Tahu memungut ya? Tapi coba Anda saya bilang begini, Borman, perpuluhan belum bayar bulan ini. Kurang ajar. Gembalanya mata duitan, tahu ya? Makanya Abuna bilang di situ aja. Taat silakan, enggak taat itu hukummu. Rasul Paulus memention ini di era gereja. Jadi kita sudah tidak lagi membicarakan sinagog. Mau orang Yahudi melakukan itu di sinagog atau tidak, itu urusan dia. Karena itu adalah hak dan kewajiban mutlak yang sebenarnya tidak boleh dilanggar. Mereka sekarang beralasan bait Allah ketiga tidak ada. Ya, pikirkan caranya. Itu kan hukum yang tidak boleh dilanggar. Itu urusanmu. Kalau kami agama Kristen sudah seperti ini. Paulus memberikan ini dalam kerangka kekristenan kepada orang-orang yang dia muridkan, saudara. Dan itu akhirnya berubah menjadi tradisi gereja sampai dengan hari ini. Persoalannya tradisi ini berada di dalam pro dan kontra. Kenapa? Ada gereja-gereja yang dibangun dengan kaul miskin. Sehingga tidak mengenal dan menolak adanya persepuluhan. Yaitu doktrinnya. Ada gereja-gereja yang melihat dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Menggunakan ini sebagai cara untuk mengeruk uang. Dalam jumlah besar memperkaya diri. Dan ada yang melegitimasi, kita tidak perlu melakukan itu karena Yahudi saja tidak melakukannya. Ingat, Anda tidak perlu mencontoh orang yang memberontak. Mereka seharusnya wajib melakukannya sampai dengan hari ini. Kalau Anda datang ke Temple Institute, di situ mereka sudah mempersiapkan pembangunan bait Allah yang ketiga, termasuk para imam yang nanti akan menerima persepuluhan. Dan saya pernah nanya, kenapa nggak diterima dari sekarang? Alasannya apa? Karena belum ada bait Allah. Berarti Anda melanggar dong. Langsung dia mukanya nggak enak, masa melihat saya.
Jadi Yahudi sebenarnya terkutuk jika mereka menghapus hukum itu. Mereka tidak perlu menunggu bait Allah loh. Harusnya menurut saya bawa ke dalam sinagog. Makanya di sinagog itu ada kotak persembahan. Kotak kecil sedekah. Salah itu. Tapi karena mereka legalis bahwa itu harus di bait Allah. Mereka seharusnya merujuk pada perilaku Bapak Abraham. Tidak harus di dalam institusi. Itu persoalannya. Jadi kesalahan pengelolaan sebenarnya tidak boleh menyangkal penolakan terhadap hukum ini. Mari kita lihat, ini yang Abuna identifikasi sebagai gembala. Mengapa jemaat kadang dan mengapa jemaat gagal melaksanakan hukum ini? Karena pertama, beranggapan bahwa hukum ini discontinue. Tapi aneh ya, kalau bersifat materi, kita dengan cepat mengatakan discontinue. Kalau hal yang menguntungkan kita, kita katakan continue. Itu nggak fair. Sekalian aja yang kuno-kuno discontinue semua. Kalau mau berkat Bapak Abraham, mau. Tapi perpuluhan, discontinue. Loh, berkat Bapak Abraham kok. Ini persoalan kita. Sebenarnya akar masalahnya bukan di doktrinnya. Di sini. Ada anggapan bahwa hukum Yahudi tidak berkaitan dengan kekristenan. Ada hukum-hukum Yahudi yang menjadi prinsip normatif bagi kekristenan. Termasuk di dalam persepuluhan ini. Perjanjian lama menjadi hukum normatif. Tapi di perjanjian baru itu menjadi kewajiban normatif. Jadi jangan berkata itu Yahudi. Sebab kita menerima Alkitab PL dan PB. Kalau kita menolak Yahudi, ya udah PB aja. Kita harus melihat Alkitab memention itu dari sebelum organisasi Taurat terbentuk. Ada jemaat-jemaat karena menerima ajaran yang salah. Biasanya yang begini-begini yang tidak mau. Jadi dia mencari pembenaran dari pendeta A, pendeta B atau pendapat A, pendapat B, tapi tidak melihat secara keseluruhan. Nah itu yang perlu kita perbaiki. Ya. Juga ada yang begini karena pengelolaannya salah. Ya seperti tadi. Oh itu makin kaya, itu digunakan untuk ini. Saya udah kaya sebelum bangun gereja, saudara. Amin. Ya. Akibat pengelolaan yang salah. Itu jadi akhirnya batu sandungan bagi kita. Saudara sebenarnya kalau Anda taat, walaupun pengelolaan salah di depanmu, itu hukum berkatnya itu tetap berlaku atasmu saat Anda melepaskan tanganmu. Kalau dia mengelola secara salah, bukan berkat atasnya, tapi kutuk. Bagianmu sudah selesai. Justru Anda yang diberkati. Itu. Nah karena kita kadang-kadang gagal untuk menerima berkat karena kita mengukur pengelolaannya. Padahal bagian kita nggak begitu. Bagian kita sebenarnya taat, lakukan, selesai, kalas. Jangan diperpanjang. Jangan diutak-atik. Mengapa kita ngutang-atik? Karena kita serakah dan tidak mau rugi. Kalau kasih perpuluhan dari 1 juta itu 100 ribu. 10 juta, 100 juta, 1 M. Gede ya. Kok enak pendetanya ya? Atau enak gerejanya ya. Disitulah hatimu diuji. Melekatmu di mana? Kita mulai serakah kalau kita melihat jumlah yang besar. Kita mulai serakah ketika kita membenturkannya dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Kita mulai serakah ketika melihat pengelolaannya tidak pas. Ini yang akhirnya membuat kita gagal. Kita lupa bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Itu sumber berkat kita. Ketika kita memberi persembahan, kita menyadari bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Dan saat memberi persembahan, kita melakukan itu dengan kesadaran bahwa kita bersyukur atasnya. Atas apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita.
Makanya kita perlu tertanam dalam gereja lokal, menerima pengajaran dari gereja lokal. Tidak terombang-ambing. Mengapa orang tidak mau? Karena teologi dan ajaran yang salah. Hari-hari ini coba yang pro akan begini, yang kontra akan begini. Ya, Anda sekarang putuskan posisimu di mana. Tidak boleh hitam, tidak boleh abu-abu. Kalau mau hitam ya hitam, Anda harus di posisi itu Bapak Ibu. Kalau mau putih ya putih. Tapi saya beritahu kepada saudara, sekontra-kontranya Anda, gereja ini posisinya pro. Jadi Anda akan kegerahan sendiri. Atau cari gereja lain yang kontra. Sehingga Anda jadi satu jalur dengan dia. Nanti susah. Nanti begitu saya ngomong begini Anda merasa diri. Padahal tujuannya bukan begitu. Aku di-smash lagi sama gembala. Aduh, di-smash lagi. Jadi orang yang begitu kan berasumsi. Abuna kan selalu mengupdate status history WA. Suka-suka saya sesuai dengan apa yang saya dapatkan dalam pengalaman hidup. Atau dalam kehidupan sehari-hari gembala saya update status saya. Ada yang tersinggung saudara. Pak Sony menyinggung saya ya. Loh aku ora ngerti masalahmu opo. Lah itu status history Abuna kayak gitu. Lah Abuna aja gak ngerti. Ya sudah Ci, mulai sekarang jangan buka-buka histori WA saya. Ada loh. Tersinggung dia. Loh, nggak ngerti juga masalahnya dia apa. Tapi khusus kalau di histori WA saya ada everyday with miracle. Artinya sesuatu yang besar sedang terjadi. By the way, saya udah posting itu kemarin ya, minggu lalu ya. Siapa yang melekat akan dapat. Teologi dan ajaran yang salah. Apa saya Abuna bilang bahwa Abuna hanya teolog yang paling benar juga tidak. Tapi inilah yang saya berikan makanan bagi domba. Dan saya bertanggung jawab kalau saya salah ini di hadapan Tuhan. Rasionalisasi hukum rohani. Saudara, hukum rohani jangan dirasionalkan. Mujizat jangan dirasionalkan. Jangan pernah berkata itu mungkin atau tidak. Apa iya? Kok bisa? Jangan dianalisa-analisa. Makin Anda analisa makin gagal. Karena memang hukum rohani tidak bisa dianalisa. Jangan pernah berkata ini gak logis. Mujizat logis enggak? Enggak logis. Besok minggu kita sudah pasang LED. Logis enggak? Enggak logis. Tapi secara hukum rohani, amin. Besok minggu saya enggak ke gereja. Saya besok minggu pelayanan aja. Besok minggu, ya, biar saya tidak malu depan saudara gitu loh. Merasionalkan segala hal itu susah saudara. Masalahnya kita adalah manusia yang rasional. Jadi tanpa sadar itu namanya superposisi itu ikut bekerja dalam menilai segala sesuatu. Abuna selalu mengajar bahwa yang namanya mujizat itu tidak boleh dirasionalkan. Ketika Anda berkata tidak mungkin, maka yang tidak mungkin yang akan terjadi. Ya, mengapa orang gagal dan tidak mau? Pantas saja, karena dia tidak diberkati. Orang yang diberkati akan selalu bersyukur bahwa semua sumber berkat itu dari Tuhan. Dan aku bersyukur mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk menopang pekerjaannya pelayanan. Perpuluhan gereja kita membangun satu gereja di Nias loh saudara. Yang sanggup yang sudah bisa kita lakukan adalah mengali fondasi, ya, lalu mendirikan tiang, lalu duit berhenti. Ya karena pandemi, perpuluhan berkurang, kita harus membiayai yang lain. Saya berkata sudah cukup dulu ya bro, sampai di situ. Kemarin saya lihat di Facebook, mereka sudah tutupi seng dindingnya dan atasnya sudah dikasih atap. Ya sudah begitu aja dulu. Kalau Tuhan tidak kirim melalui saya, Tuhan akan kirim melalui orang lain. Paling tidak kita sudah taruh benih. Tapi biaya Alek ke Israel bukan dari perpuluhan. Itu dari benih Abuna dan benih yang tabung sendiri. Ya, yang teriak paling amin akan berangkat berikutnya. Pantas saja dia tidak kasih perpuluhan karena dia tidak diberkati. Itu aja sederhana. Ya. Nah ini yang bahaya. Karena terlalu melihat hukum ini dalam perspektif
Bisnis, dia untung, saya rugi. Dia makin kaya, aku biasa-biasa dan berjuang. Nah ini saudara. Jangan. Karena ini hukum rohani. Bukan hukum yang perlu dianalisis secara bisnis. Dengan konsep-konsep marketing, dengan konsep-konsep untung rugi dan sebagainya. Nggak bisa. Itu gagal. Ya. Ingin jadi Lewi, monggo silakan daftar. Anda harus sekolah dulu kalau mau jadi Lewi di gereja ini. Ya. Harus sekolah. Saya berkata kepada Apok, kalau kamu mau jadi Lewi di gereja ini, kamu harus sekolah. Tidak mau, out. Orang lain yang akan meneruskan. Saya terang-terangan begitu, saudara. Tanya Bun, kasih tahu begitu. Dia berkata, people yang dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Enggak, kamu. Lah people apa? Jadi apa nanti? Jadi dokter. Ya toh? Atau jadi pengusaha, biar dapat duit. Untuk mensupport pelayanan abangmu. Jadi abangmu gak perlu minta-minta seperti papa. Kamu harus belajar itu. Dan naik kurang, puasa. Jadi dia sekarang ternyata makin kurus dia di kurus. Tapi sehat. Kenapa? Karena makanannya sudah berubah. Sayur. Borman, sayur. Ya. Mau jadi Lewi boleh. Daftar ya. Tapi jangan bangkrut di luar lalu daftar ke Abunat jadi Lewi. Nanti membuat gereja bangkrut juga. Karena gereja itu panggilan. Bukan karena di situ ada timbunan, aku melekat. Tidak. Ya. Ini. Mengapa orang gagal? Karena hatinya bukan pada Tuhan. Tapi pada harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Tuhan adalah hartamu, maka hatimu akan tertuju pada Tuhan. Saya pernah khotbah tentang ini, nggak usah kita bahas. Jadi ada perbedaan persepsi memang antar gereja, hamba Tuhan A mengajar begini, hamba Tuhan B mengajar begini, hamba Tuhan C mengajar begini, Yahudi mengajar begini, Rabi mengajar begini. Jadi jangan dipertentangkan, coba Anda makan sembarangan, yang sakit perut siapa? Kita sendiri. Jadi ambil posisi, aku di sini. Dan lihatlah, saya menggaransi Anda yang diberkati. Ambil posisi. Haleluya. Ada yang sakit hati, Pak Dodi maju ke depan. Ada yang sakit hati dan dikecewakan gereja. Lalu kecewa. Saya berdoa yang seperti ini tidak ada di antara kita. Ya. Jadi kesimpulannya saudara, ini nih. Ada hal-hal ironis yang tidak boleh terulang dalam hidup kita. Banyak orang yang menolak hukum persepuluhan. Tetapi juga tidak memperhatikan bahwa ia memberi lebih banyak untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Ya toh, dia menolak persepuluhan, bla 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 bla, giliran membeli juga nggak pernah, memang dasarnya orangnya pelit. Itu makanya BBKCHJ. Tahu BBKCHJ? Bubur kacang hijau. Kenapa? Sebab besok keluarnya juga bubur kacang hijau. Ya. Jadi kalau orang Yahudi sudah tidak mempraktekkan karena menunggu bait Allah ketiga, maka mereka telah melanggar hal yang sangat penting. Yang justru dimention oleh Yesus. Harus. Kita tidak boleh mengacu pada tindakan keliru mereka dalam kehidupan Kristen. Acuan kita bukan perilaku Yahudi. Dia mau ada di sinagog, nggak ada urusannya dengan kita, saudara. Kita bertumpu pada perjanjian lama. Dan perjanjian baru. Maka marilah setiap kali Anda diberkati Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Aku dipercayakan Tuhan harta seperti ini. Aku mau mengucap syukur atas apa yang aku miliki. Yang aku beri untuk Tuhan. Yang penting ketika lepas dari tanganmu, itulah titik berkat itu terbuka atasmu. Soal ini sudah lepas bagaimana itu bukan urusan kita. Jangan sampai itu menghambat apa yang kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Saya harap Bapak Ibu mengerti dengan apa yang Abuna ajarkan. Terima kasih Tuhan.
Melalui apa yang kami terima dan diajarkan kepada kami hari ini, kami mengerti bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Maka sepatutnya kami bersyukur atas semua apa yang kami terima dari Tuhan melalui pekerjaan kehidupan pendapatan kami. Ketika kami mengembalikan persepuluhan kami dan persembahan kami, biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Dan kami akhirnya mengerti bahwa itu adalah bagian dari rasa syukur kami akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdoa agar orang-orang yang mengelolanya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mengelolanya untuk tujuan-tujuan yang baik, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk taat pada hukum ini, agar penggenapan mengenai tingkap-tingkap langit yang terbuka boleh terjadi dan kami alami dalam hidup ini. Materaikan firman-Mu Tuhan dan berkat-Mu atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, silakan duduk. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir, dan apabila belum memiliki gereja yang tetap, kami mengharapkan kehadirannya pada ibadah selanjutnya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Saudara Keiko dari Karangturi. Kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pada pukul 17 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Dan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober ada firman online bersama Abuna Sony Saluku melalui via Zoom dan YouTube pada pukul 19 WIB. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober pukul 5 sore ada breakthrough prayer. Mari kita bersama-sama berdoa di tempat ini saudara. Dan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober pukul setengah 5 sore ada ibadah youth. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 9 Oktober pukul 7.15 WIB onsite di luar gereja. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan pada minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Eni. Sebelum kita berdoa untuk anak sekolah minggu, Bapak Ibu pada tanggal 22 hari Sabtu. Sabtu ya, Aurel mana? Sabtu 22 Oktober. Ada pemberkatan pernikahan di tempat ini hari Sabtu Bapak Ibu. Aurel mana? Jadi yang Rel Sabtu jam berapa? 22 Oktober jam 10. Jemaat ya. Jadi Bapak Ibu jemaat semua diminta hadir dalam acara pemberkatan pernikahan Saudara Silva dan Maestro. Silva adalah anak dari leader gereja, Bapak Ibu Ferdi. Jadi kita tidak ada, mereka sepakat untuk tidak menyelenggarakan pesta di luar. Tapi setelah acara pemberkatan mereka bersyukur bersama-sama dengan semua jemaat G2CC. Nanti kita juga Bapak Ibu kalau tidak memiliki kegiatan pada hari itu jam 10, silakan datang ke gereja untuk ikut mendoakan kedua mempelai dan bersukacita bersama kedua keluarga. Maestro itu teman sekerja dari Silva di Jakarta. Sementara Silva adalah anak sulung dari Pak Ferdi dan Ci Inge. Tahu ya Pak Ferdi dan Ci Inge? Mereka hari ini izin karena di Jakarta ada kegiatan apa itu? Lamaran. Ya lamaran, persiapan wedding. Tanggal 22 hari Sabtu.
Bapak Ibu, jadi jemaat diundang hadir semuanya. Terus bawa doa kerinduan hati kita supaya besok Minggu kita sudah ada LCD di tempat ini. Gimana caranya itu urusan Tuhan. Ya toh? Saya jadi takut-takut loh. Kita beri tepuk tangan untuk pelayan mimbar kita dulu. Nah, luar biasa, kita sudah punya pelayan-pelayan mimbar yang baru. Kita beri tepuk tangan untuk para penari kita. Ya, besar. Terutama yang angkatan baru ini, mereka sudah semakin baik. Terima kasih Bu Oni sudah melatih mereka. Bapak Ibu nanti yang masih memiliki anak-anak putri untuk bergabung dalam tim dancer gereja. Jadi kalau Fanny dan Livi juga mau nari, boleh loh. Ya. Atau Ina mau nari juga boleh, jangan hanya cuma pegang stick drum. Oke. Itu saja tambahan pengumuman dari Abuna. Kita ketemu besok Minggu. Dan mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bangkit berdiri saudara. Kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, anak sekolah minggu kami berkati hidup mereka. Berikan masa depan yang baik kepada mereka. Kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan mereka menjadi generasi Tuhan di akhir zaman. Yang takut akan Tuhan dan yang akan melayani Tuhan. Mereka seperti anak panah di tangan-Mu ya Allah Israel. Kau memberkati orang tua mereka. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu. Dan terus tambahkan jumlah kami. Tambahkan jumlah dari generasi ini. Sehingga kami akan melihat bahwa pelayanan di rumah Tuhan di tempat ini juga bukan hanya pelayanan orang-orang dewasa, tapi pelayanan anak-anak sekolah minggu, pelayanan mempersiapkan generasi. Karena firman Tuhan berkata, kami tidak boleh menghalangi anak-anak untuk datang kepadamu. Juga kami berdoa untuk rencana sekolah minggu untuk melakukan ibadah padang tahun depan. Tuhan persiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk anak-anak ini boleh mengikuti acara ini dengan baik. Dan juga Tuhan Yesus hamba berdoa, berkatilah anak-anak Tuhan, jemaat yang tertanam di tempat ini, yang hidup dari pemberitaan firman, yang berakar dalam pemberitaan firman. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, terlebih spiritualitas mereka agar iman mereka makin kuat dan makin kokoh. Dan biar mereka selalu menyadari bahwa segala berkat yang datang dalam kehidupan mereka itu karena Tuhan telah campur tangan dan memberkati segala usaha mereka. Bapa, berikan kepada kami semua kesehatan yang baik. Damai sejahtera dari Tuhan juga turun atas seluruh kehidupan keluarga kami. Bahkan Tuhan membuat mujizat terjadi. Kami semua sepakat berdoa, kerinduan kami untuk memiliki LED di gereja ini, untuk kebutuhan kami Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberikan tepat waktu. Tapi kalau kami meminta, berikan minggu depan, supaya kami bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dan itu kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang menyediakan semua yang kami perlu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah berkat yang sama turun atas kehidupan anak-anak Tuhan G2CC Family di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas hati-Mu yang selalu tertuju pada rumah Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memberkati anak-anak-Mu dengan tangan-Mu yang kudus dan mulia itu. Dan Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi kami. Ini masa-masa di mana COVID juga masih bertebaran di sekeliling kami. Tapi kami percaya kami diproteksi dan dilindungi oleh Tuhan. Buka kedua tangan-Mu saudara dan terima berkat Tuhan. Ye fareka Adonai feis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panafeleka fehuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Disa Adonai panafeleka feasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Percaya kuasa
duduk Bapak Ibu.